Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang boiler. Tentu jika membahas tentang boiler, maka sudah pasti akan menyinggung tentang power plant. Karena boiler merupakan bagian dari siklus power plant, di mana teori atau ilmu yang mempelajari tentang ini yaitu disebut dengan siklus Rankine. Nah, pasti teman-teman sudah mempelajarinya di kampus, ya kan? Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, mari sama-sama kita pahami atau minimal kita tahu arti dari hal-hal berikut, yaitu ada boiler, turbin, generator, kondensor, cooling tower, air, steam, dan udara. Yang pertama yaitu boiler. Boiler adalah alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Sedangkan turbin adalah suatu mesin rotari yang berfungsi untuk mengubah energi dari aliran fluida menjadi energi gerak yang bermanfaat. Selanjutnya, generator. Generator adalah alat penghasil listrik dengan prinsip kerjanya yaitu mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Selanjutnya, kondensor adalah suatu alat yang terdiri dari jaringan pipa dan digunakan untuk mengubah uap menjadi zat cair. Selanjutnya yaitu cooling tower, adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk mendinginkan air. Proses tersebut dilakukan dengan membiarkan air berkontak langsung dengan udara sehingga menguapkan sebagian kecil air. Air sendiri di sini digunakan sebagai fluida kerja yang akan diubah menjadi steam. Steam adalah uap air atau air dalam fasa gas. Steam memiliki tekanan tinggi sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan turbin. Dalam fasa cair, molekul-molekul air saling membentuk ikatan hidrogen. Ketika air kita panaskan, maka ikatan hidrogen yang terjadi antara molekul air akan terputus. Molekul air yang terbebas dari ikatan hidrogen akan berubah fasa menjadi gas yang biasa kita sebut dengan steam. Nah, kenapa kebanyakan pabrik menggunakan steam? Karena steam itu berasal dari air, di mana air merupakan sumber daya alam yang melimpah, murah, dan mudah diperoleh. Selain itu, tidak berbahaya, dalam artian tidak mudah terbakar. Kemudian udara. Udara adalah sumber oksigen, di mana berfungsi untuk menghembus atau meniup bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. Seperti yang dijelaskan pada segitiga pembakaran, ada udara atau oksigen, kemudian ada api, dan ada bahan bakar tentunya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang boiler. Boiler tadi sudah kita singgung, yang merupakan alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Panas diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar. Boiler biasanya satu paket dengan furnace. Jadi, dalam boiler terdapat ruang bakar atau tempat pembakaran. Biasanya menggunakan coal atau batu bara, kemudian atau bahan bakar lainnya berupa gas dan minyak. Uap atau energi kalor yang dihasilkan oleh boiler dapat digunakan pada semua peralatan yang membutuhkan uap di pabrik, terutama turbin. Jenis atau tipe boiler ada dua, yaitu water tube boiler dan fire tube boiler. Seperti yang terlihat pada gambar, perbedaannya yaitu terdapat pada ruang pembakarannya. Water tube artinya air berada di dalam tube, sedangkan fire tube artinya api atau pemanasnya yang berada di dalam tube.
Kemudian bagian-bagian utama dari boiler ada dua. Yang pertama yaitu drum kettle. Nah, ini berfungsi sebagai tempat penampungan air panas serta tempat terbentuknya uap. Drum ini menampung uap jenuh atau saturated steam beserta air dengan perbandingan antara 50% air dan 50% uap. Drum kettle terpasang sekat-sekat agar air tidak terbawa oleh uap. Air yang memiliki suhu rendah akan turun ke bawah dan air yang bersuhu tinggi akan naik ke atas kemudian menguap. Bagian kedua yaitu combustion chamber. Ya, ini berfungsi sebagai tempat pemanasan air atau fluida kerja. Di combustion chamber ini terdapat water tube atau tube-tube yang dilalui oleh air, di mana disinilah air dipanaskan dan merupakan tahap pertama dalam perubahan fase air yang kemudian menjadi uap. Setelah boiler, maka kita akan membahas tentang turbin. Turbin adalah suatu mesin rotari yang berfungsi untuk mengubah energi dari aliran fluida menjadi energi gerak yang bermanfaat. Di sini, turbin akan ditiupkan atau bahasanya didorong oleh steam yang bertekanan tinggi tadi. Nah, dengan demikian akan menghasilkan putaran dengan kecepatan tertentu atau RPM tertentu. Putaran tersebut dikoplingkan atau dihubungkan dengan generator. Kemudian generator berputar, ya seperti dinamo. Teman-teman tahu kan dinamo? Nah, maka kemudian akan menghasilkan energi listrik. Jadi di turbin itu ada stationary atau tempat atau suatu yang berfungsi untuk mengarahkan steam agar terpusat menembak ke satu arah, yaitu ke rotor atau baling-baling si turbin, sehingga mampu membuat baling-baling turbin berputar, memutar generator, dan membangkitkan listrik. Output turbin masih berupa saturated steam. Ya, masih berupa steam ya teman-teman. Akan tetapi steam saat ini kondisi tekanannya sudah rendah. Kalau dalam industri biasanya steam ini masih digunakan sebagai sumber energi untuk proses pemanasan pada heat exchanger. Di heat exchanger akan terjadi pertukaran panas antara fluida dingin dengan panas dari steam, sehingga diperoleh luaran berupa fluida panas dengan suhu tertentu yang kemudian akan dimanfaatkan untuk proses selanjutnya, dan juga kondensat dari steam yang telah mengalami proses kondensasi. Jadi di dalam kondenser ini terjadilah proses perubahan fasa simpelnya. Kemudian kondensat dari steam tersebut dipompa dan dikembalikan ke penampungan air atau cooling tower. Di cooling tower akan terjadi proses pertukaran panas secara langsung, yaitu air akan berkontak langsung dengan udara sehingga terjadilah proses pendinginan meskipun terdapat sedikit penguapan air. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka kita selanjutnya akan menonton video animasinya ya teman-teman, agar lebih paham secara mendetail. Secara umum, boiler di industri digunakan untuk memproduksi steam, yang kemudian steam digunakan untuk menghasilkan power dan panas. Berikut merupakan penampakan dari boiler. Boiler terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian combustion chamber atau furnace dan boiler proper. Furnace merupakan tempat terjadinya pembakaran, di mana dalam proses pembakaran melibatkan udara dan bahan bakar baik berupa coal, batu bara, atau dapat juga berupa gas dan juga minyak. Sedangkan boiler proper merupakan tempat terbentuknya steam. Steam yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memutar rotor pada turbin, di mana kemudian dikoplingkan atau dihubungkan ke generator, sehingga terjadilah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Air umpan boiler memiliki spesifikasi khusus, di mana perlu dilakukan pretreatment dengan berbagai teknik.
Berbagai impurities harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum diumpankan ke boiler. Sehingga dapat kita katakan jika boiler feed water atau air umpan boiler adalah sejumlah air yang dikondisikan tertentu yang telah melalui proses pretreatment yang kemudian diumpankan ke boiler untuk menghasilkan steam. Sometimes kita akan menemukan impurities dari air yang diumpankan ke boiler, kemudian terakumulasi pada dasar boiler proper. Hal ini merupakan deposit dari proses pembentukan steam, sehingga dalam hal ini dibutuhkan maintenance rutin untuk menjaga performa boiler agar tetap prima. Impurities ini dapat dihilangkan dengan cara mendischarge sejumlah air ke boiler untuk kemudian dialirkan ke pipa pembuangan atau yang kita sebut dengan blow down. Adapun spesifikasi dari air umpan boiler yaitu hardness kurang dari 0,2 part per million, caustic alkalinity di antara 0,15 part per million sampai dengan 0,45 part per million. Kemudian soda alkalinity di antara 0,45 part per million sampai dengan 1 part per million. Dan juga harus terbebas dari turbidity, sediment, sampah organik, minyak, dan lemak. Sebagai catatan, air umpan boiler biasanya disimpan dan dikondisikan terlebih dahulu, termasuk pretreatment impuritiesnya, dan dilakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum memasuki boiler menggunakan economizer agar tidak terlalu besar perbedaan suhu antara umpan boiler dengan air yang ada di boiler proper. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, kemudian like dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.